best husband in the world. Tidak diambil darahnya guys. Selalu sakit kalau ambil darah. Lo beli apa nih? Nasi. Belum ada sambal. Ada sup. Kamu udah masuk rumah sakit juga ke sayang. Sedang. Wah, ini aku karena susah. Kamu sayang nggak sih sama aku? sayang. Dia mau makan waktu 2 detik jawab. Sekarang lagi pakai drip antibiotik. Oh, besok. Tomorrow for sure. Semalam gue tuh nggak bisa tidur karena gue nervous. Gue tidur jam 12:30. Jadinya gue tuh ngantuk banget. Sekarang udah jam 7:15 dan gue masih ngantuk. Tadi barusan dibangunin. Oh, udah harus ke ruang operasi. Jadi padahal rencananya ke ruang operasinya itu jam 8, tapi katanya harus sekarang. Ya, ganti baju dulu. Two hours later. Guys, jadi aku udah selesai surgery-nya. Tadi tuh nggak boleh bawa handphone, bahkan cincin nikah semuanya harus dibuka. Dalaman semuanya harus dibuka. Jadi aku nggak bisa nunjukin ke kalian proses aku. Cuma tiba-tiba udah selesai tuh. So sekarang ini aku masih dimonitor untuk nunggu aku muntah atau enggak. Kalau enggak, aku baru boleh makan dan minum. Terakhir aku makan dan minum itu semalam. Tapi sekarang aku kehausan banget. So, ya itu dulu update-nya ya. Kamu lah buat aku sedih. Jadi pakai obat mata. Ternyata karena bikin nangis sama dia. Kasih sayang. Makan oats. Tadi ada tak nurse baju hijau, dia datang nak bagi tahu yang dia akan order eye drop. Oh, gak perasan. Tak perasan? Tapi tadi dokter pun datang. Dokter Dengan datang. seorang nurse. Tanya-tanya pasal mata. Doktor cakap apa? Masya Allah kayak gitu. Pasti dia bercakap dengan nurse tuh. Saya betul ambil ayam kak. Boleh. Terbaik dulu. Kena pakai eye patch. Oh, di Sky dan matanya. Oh. Dia malah camping guys. Mana tenda kamu? Api unggun nih, mana api unggun? Lagi bakar, bakar. Bakar-bakar. Mau makan rasam. Awesome. Rasam itu Indian cuisine ya namanya. Cuisine. Ini tuh kayak sayur, kuah gitu, asam. Enak banget, segar banget tuh kalau makan ini. Masih panas.
Makasih ya, sayang. Sama-sama pergi gak? Itu betul-betul menjaga gue dengan sangat baik. I'm so lucky to have you. Ih, masak bubuk gitu sih. Sekarang mau letak untuk aku minum malam-malam. Makasih sayang. Guys, ada adik-adikku. Ini adikku juga karena dia akan menjadi istri akan menjadi suaminya adikku. Apa sih itu? Ada roti coklat. Apple cider vinegar. Apple juice dengan strawberry. Tuh, buat macam rumah sendiri ya. Tuh. Jadi aku nggak tahu ya kalau aku udah ngejelasin ke kalian atau belum kenapa aku bisa ada di sini dan sampai kayak gini. Jadi just in case aku belum ngejelasin, aku mau jelasin sekarang ya. Sebentar minum dulu. Capek. Minum tuh capek. Jadi aku jelasin, tahun 2021 aku lagi keluar koping, tapi karena aku tuh orangnya pengen untuk perfect, jadi aku tuh maunya bener-bener bersih. Jadi cara aku bersihin telinga tuh kayak terlalu agresif sehingga telinga aku terluka. Terus ketika dia terluka kan jadi ada infeksi ya. Ketika aku infeksi gitu, aku pergi ke beberapa klinik biasa, dan mungkin kan ada klinik awam, jadi kayak kurang bagus diagnosanya, dan obat yang dikasih itu ternyata obat yang salah, dan penanganan yang dikasih juga penanganan yang salah. Dan karena pada saat itu tuh infeksi, jadi aku ngerasa mampet di telinga aku. Kesalahan kedua yang aku buat adalah aku tuh niup telinga aku. Kalian tau gak kalau kalian lagi terbang naik pesawat itu kan suka kesumbat ya telinganya. Kalian pernah nggak nyobain kayak nutup hidung terus kalian tiup gitu sampai telinganya ngeplup gitu, jadi nggak kesumbat lagi. Nah itu hal yang aku buat, dan ternyata hal ini itu sangat tidak baik untuk kalian lakukan, karena walaupun infeksi atau enggak, walaupun kalian cuma di pesawat mampet terus tiup-tiup gitu, kalau kalian lagi nggak beruntung ya, gendang telinga kalian itu bisa pecah, meletup gitu, karena kalian tiup-tiup gitu bisa pecah. Dan hal itu terjadi di aku ketika aku tiup-tiup, karena aku ngerasa mampet, malah justru gendang telinga aku pecah. Dan karena ini udah hal yang menurut aku, nggak sembuh nih, udah kebanyakan klinik tapi nggak sembuh juga, jadinya aku mutusin untuk ke dokter spesialis rumah sakit gitu. Dan setelah aku beberapa kali dibersihin, ditanganin, dikasih obat, akhirnya aku sembuh. Dan emang pada saat itu lubang gendang telinga aku kan udah pecah, tapi pada saat itu tuh kecil ya, kayak ibaratnya tuh kayak cuma segini doang. Dan setelah beberapa tahun, di 2024 aku udah mulai berenang, aku mulai main water sports, snorkeling, diving, karena aku ngerasa aku udah gak pernah sakit lagi telinga aku. Dan menurut pengetahuan aku, gendang telinga yang lubang itu bisa menutup dengan sendirinya. Jadi di pikiran aku, oh udah nggak pernah sakit, mungkin udah tertutup gitu. Jadi aku ya udah melakukan aktivitas air secara santai, hingga ketika aku tuh lagi snorkeling di pulau itu, pas saat aku mau foto underwater dive gitu, terlalu cepat, dan aku tuh ngerasain tekanan air yang masuk cepat banget ke telinga aku ini, sampai aku tuh bisa ngerasain airnya tuh nyambung ke kepala bagian belakang aku, kayak bener langsung zrup gitu sampai ke tenggorokan, ke hidung juga tajam banget. Dan dari situ telinga aku jadi budek sebelah, terus aku kayak ya nggak sehat, migrain gitu untuk beberapa hari. Tapi kan aku rasa ya udah nggak sakit, udah nggak migrain, aku udah sehat. Jadi aku pikir oh gue udah sembuh nih gitu. Tapi aku masih budek, hingga akhirnya suami aku itu dirawat di rumah sakit. Dan aku secara iseng-iseng aja, kan ada asuransi, aku kayak oh yaudah deh, mumpung di sini
gue mau ke dokter telinga gue. Ketika aku pergi, untung banget ya tuh iseng ketemu dokter, karena ketika dicek kondisi telinga aku tuh udah parah banget, udah infeksi. Dan yang bener aja, nggak lama setelah aku ketemu dokter aku itu, infeksi aku itu langsung bener-bener meradang parah banget, yang menyambung ke hidung. Aku kena pembengkakan tenggorokan aku, suara aku hilang untuk kayak 1 minggu, sakit banget sampai aku nggak sengaja ketelan air liur aja. Kalau lagi tidur suka ketelan gitu, aku bisa kebangun, sesakit itu. So akhirnya aku dirawat inap di rumah sakit selama 4 hari 3 malam pakai antibiotik, obat-obatannya, dan aku udah sehat. Telinganya infeksi semua udah sehat, dan dokter aku memutuskan untuk ngatur jadwal aku untuk operasi penutupan gendang telinga yang lubang, karena lubangnya dulu cuma ibaratnya segini tuh udah jadi segini, udah kayak 80% tuh udah pecah gitu. Jadinya here I am, dan udah selesai nih. Jadi aku harap dengan aku sharing cerita ini, kalian yang belum merasakan situasi aku bisa mencegah, dan kalian yang sedang merasakan situasi yang sama aku bisa bertukar pikiran. Mungkin kalian bisa mencoba apa yang aku coba, kayak ketemu dokter, operasi. It's worth it, it's worth to try. Aku harap setelah ini kondisi telinga aku dan kesehatan aku akan lebih membaik dan stabil. So ya, sekarang aku mau tidur karena kemarin aku udah bergadang karena nervous surgery. So aku kekurangan tidur. Hari ini aku mau tidur. See you guys tomorrow. Good night. Okay. Thank you. What is happening here? Ngantuk banget gue. Biasa sebelum ini kan gue kalau di sini tidur bangunnya pagi banget terus langsung beraktivitas kan. Cuma dari kemarin tuh gue nggak bisa tidur. Gue tuh kalau udah 1 kali tidur, total kali gue tidur jam 10, gue kan tidur jam 10 terus, dan bangun 1 kali jam 7, gue kan bangun jam 7 terus. Nah karena kemarin gue udah tidur jam 1 malam, otomatis gue kemarin tidur jam 1 terus. Gue harus paksa nanti untuk kembaliin jam tidur gue. Mau breakfast. It's breakfast with me. But first of all, I have to bersihin kamarnya supaya bisa makan dengan tenang karena gue longgar. So let's eat breakfast today. Kita ada oats dan ini Neslo. Climbernya nggak mau pecah karena airnya udah nggak panas ternyata. Ternyata susternya datang suruh minum obat dulu. Sekarang udah jam 9 beda. Bayangin, beda banget kan. Yang sebelum ini rutinitas gue udah mulai dari jam 5.30. Sekarang dimulai dari jam 8-an, kalian makan dulu.
tablets first, huh? Okay. Gue udah cerita belum sih tentang kuku gue? Kuku gue tuh kuku karena tangan dan kaki tuh gue gel. Jadinya kemarin pas mau operasi itu semuanya pada panik karena ini nggak bisa di remove. Oke, saat ini kita sambung untuk cuci muka dan sikat gigi. Tidak mengganggu. Ini tadi cabut gigitan mas. Channel laki ya? Nak tukar. Nanti saya buat. Oke, baik. Boleh ya? Don't worry, saya pro suka. Woi. Boleh nampak. Saya ada 20 lebih sudah try. Wah. Dan satu kali aja sekali. So, I'm quite good. So don't worry, okay? After this lah, saya buka and then saya chill deh. Okay. Which one you prefer, here or here? Kalau dekat kanan, dia takkan mengganggu ke? You're writing there, is it? You want here, is it? Ya, hal itu pun last week di sini juga. From this side ditukar ke sini. Okay, boleh? You study here, is it? I nikah dengan orang sini. Oh, is Asal it? Indonesia. Oh, ini kak orang sini. Nice. Kenapa tak kawin orang Indonesia? That's cool. I don't know why. Oh, why Something's off with the vibes. Okay, wah. Oh iya. Selalu favorite I semua orang Malaysia je. Oh, is it? Semua I just try at the end I married with Malay lah. Oh, good lah. Chinese sudah, Indian pun sudah. Okay, can understand. Don't worry, you can use your Indonesian slang and understand it. I understand in this Indonesian very well. Wah. Ya, jangan risau. Cuma itulah saya tidak berapa sangat pandai cakap Indonesia, tapi saya paham. Because I have a cousin, Indonesian cousin, so yeah. So don't worry. Feel free to use your slang. Because yesterday I listened, you use your slang. Yeah. So feel free to use it. I'm okay. You want me to set here? Can. Separately. By the way, my name is Turunas Kevin. So, should I call you Kevin? Can. How old are you? This week I'm gonna turn 27. 27. You look very young for your age. Yes. Hold here lah. Wichita. Later I come back to research, okay? Thank you. Okay. Dia slow banget ya juga. I like him. Wait, kalau
Laki-laki juga dibilang nurse ya. Is it still bleeding? No, right? Soalnya kalau macam itu sebab apa? Sebab banyak gerak ke? Banyak possibility actually. So saya pun susah mau cakap pasal itu benda. Sometimes memang the people before this said tak bagus lah. Yeah. So I try my best to tidak bangkan ke punya line. Here kan orang Tapi itu seksinya dia bagi yang biru kan? biru kan. Do you mind if I set bigger line? Oke sih. Macam mana maksud? Ya, oke. Okay, you take out everything and then offspring. Don't take out the cotton inside. Outside cannot. Total lah. Ketika Buka di dalam. semua. Then offspring. Oke. Berada ni apa? Itu. Okay. Thank you. Rambutku botak. Pas banget timingnya, untung belum ditusuk karena gue pulang hari ini. Dan ya tapi jadi nurse-nya belum sempat menunjukkan bakat dia. Dia mau nunjukin dia udah jago masak kanula. Saya baca buku sambil nunggu izin pulang. Itu bagian kulit gue yang diambil. Ini gue botak loh segini. Lagi mau ke bilik dokter buat dicek. Apa yang taruh tadi? Ada tadi apa yang tak boleh selain mandi? Oh, swimming pun belum boleh lah kan? Sini mana tu? Aing kan nak buat canyoneering tu. Tak boleh. Tak boleh? 2 bulan tak boleh bawa apa tu. Water sport tak boleh 2 bulan. Ni. Okay. Janganlah. Nanti Ya, udah bisa discharge. Sekarang gue mau turun ke bawah untuk ngurus kepulangan gue. Tadi di rumah sakit ada yang tadi di rumah sakit ini masih di rumah sakit. Tadi ada yang jualan. Gue beli. Ini mesin massage gitu. 80 ringgit. Amin kalau gue ke massage di spa kan udah ratusan. Kalau beli bisa massage di rumah lebih irit saya gitu. Ini obatku. Ini kopi bio kayak waktu itu sama discharge paper. Sekarang saya datang ke sini untuk jelasin obat-obat aku sebelum aku pulang dengan rambut botak. Udah jemput husband, bye.
disuruh ke treatment room untuk buka jahitan. Udah dulu dia. Oke, so kita udah habis breakfast. Tadi itu kita ngopi, terus makan di breakfast. Cuma ya gue makannya nggak habis. Nah sekarang kita lagi nunggu jam berapa? Guys, jadi gue udah selesai follow up untuk kali kedua. Tadi jahitan gue semua udah dicabut dan keadaannya bagus kata nurse-nya. Terus gue udah ketemu dokter udah ngecek bagian dalam telinga, gue udah bisa ngeliat tampelannya, jadi tuh udah nggak ada lubangnya, udah ketampal gitu. Terus keadaan dalamnya juga kata dokter oke, bagus, cuma emang healingnya itu takes time kayak 6 minggu gitu, dan gue baru minggu kedua, jadi pendengaran gue juga belum oke gitu. Jadi kalau gue tutup telinga sebelah, nah ini masih berasa kurang pendengarannya gitu, jadi gue masih depend sama telinga kanan gue. Dan selama 6 minggu ini gue nggak boleh beraktivitas, including angkat barang berat pun nggak boleh, gym pun nggak boleh. Gue udah bilang kayak dokter kan gue nggak boleh water sport ya kan, at least boleh nggak gue nge-gym? Katanya tidak boleh. Semua aktivitas yang berat, yang capek gitu nggak boleh, karena katanya bisa menghambat telinga. Terus kan gue kayak lagi galau gitu kan, gak sedih gitu. Terus kata nurse-nya nggak apa-apa, sabar aja, itu emang efek karena kan telinga hidung kan semuanya satu set, jadi ya kalau gue olahraga nanti pernafasan gue juga terganggu gitu. Terus kayak pergi something like that lah, apa ya udah, gue udah nggak tahu mau ngomong apa. So see you guys next week untuk follow up kali ketiga. Putih itu tembal. Nampak? Nampak. Ada lubang. Okey, itu yang tembal. Belum